Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu merasa begini? Kok setelah masuk usia 45 tahun ke atas, hidup rasanya malah semakin berat? Masalah datang nggak ada jedanya. Yang satu belum selesai. Datang lagi masalah baru. Baru beres urusan keluarga, tiba-tiba keuangan diuji. Baru mulai tenang di pekerjaan, tiba-tiba kesehatan ikut menurun. Dan anehnya, ini sering banget dialami oleh orang-orang yang wetonnya kliwon. Kalau kamu weton kliwon dan sekarang kamu merasa hidupmu lagi diuji habis-habisan, tolong dengarkan sampai selesai ya. Karena di video ini saya akan bahas dengan lengkap. Kenapa weton kliwon di usia 45 tahun ke atas cobaan malah datang bertubi-tubi? Dan yang lebih penting, gimana cara kamu menghadapi fase ini supaya tidak tumbang, tapi malah naik level? Selamat datang di channel Kodam Sejati, channel yang membahas tentang weton, energi batin, filosofi Jawa, tanda-tanda kehidupan, dan cara menghadapi ujian hidup dengan lebih kuat dan lebih sadar. Kalau kamu suka konten yang bikin hati adem, pikiran kebuka, dan hidup lebih siap menghadapi apapun, kamu ada di tempat yang tepat. Sebelum lanjut, saya mau minta tolong sebentar. Silakan klik tombol like dulu biar video ini makin luas manfaatnya. Terus tulis di kolom komentar, kamu weton. Kliwon apa kliwon legi, kliwon pahing, kliwon pon, kliwon witch, atau kliwon-kliwon. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel Kodam Sejati, karena saya akan rutin membahas weton-weton lain dan fase-fase hidup yang sering bikin orang bingung, takut, dan merasa sendirian. Oke, sekarang kita mulai. Tapi sebelum masuk pembahasan utama, kita mulai dulu dengan afirmasi. Ikuti saya pelan-pelan ya. Boleh diucapkan dalam hati, boleh juga pelan-pelan diucapkan langsung. Saya kuat, saya mampu melewati ujian ini. Saya tidak sendiri, saya sedang dipersiapkan untuk hidup yang lebih baik. Saya ikhlas, saya sabar, saya tetap berusaha. Tuhan tidak pernah salah memilih siapa yang diuji. Tarik napas, hembuskan pelan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Teman-teman, pembahasan ini berdasarkan tradisi perhitungan weton Jawa, pengalaman banyak orang, dan sudut pandang filosofi kehidupan. Ini bukan untuk menakut-nakuti ya, bukan untuk bikin kamu makin cemas. Justru tujuan video ini adalah supaya kamu paham, supaya kamu waspada, dan supaya kamu punya pegangan ketika hidup lagi terasa berat. Karena kalau kita paham pola ujian hidup, kita nggak gampang panik. Bagian 1, apa itu kliwon dan kenapa energinya berbeda? Kita bahas dulu singkat. Kliwon itu dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan energi yang dalam. Orang kliwon biasanya punya ciri khas seperti ini, perasaannya peka, hatinya gampang tergerak, pikirannya sering jalan jauh, intuisi kuat, dan sering banget ngerti keadaan orang. Walau orang itu nggak cerita, makanya orang weton kliwon itu banyak yang terlihat kuat. Tapi dalamnya sering menyimpan banyak hal. Mereka tipe yang kalau sedih dipendam, kalau capek tetap jalan, kalau kecewa tetap senyum. Dan ini yang nanti jadi salah satu sebab kenapa ketika masuk usia 45+, cobaan terasa bertubi-tubi, karena di usia itu, tubuh, energi, dan mental mulai masuk fase baru. Bagian 2, kenapa weton kliwon usia 45+ cobaan datang bertubi-tubi? Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Saya akan jelaskan beberapa alasan utama yang sering terjadi. Masuk fase panen, atau fase balik energi. Teman-teman, usia 45 tahun ke atas itu sering disebut usia matang. Dalam hidup ada fase fase menanam, fase merawat, fase memanen. Nah, banyak orang kliwon
di usia muda itu sering menanam tanpa sadar. Maksudnya gimana? Mereka menanam tanggung jawab, pengorbanan, kesabaran, menahan emosi, mengalah demi keluarga, bekerja keras tanpa banyak bicara. Tapi ada satu hal, kadang yang ditanam itu bukan cuman kebaikan, tapi juga luka yang dipendam kecewa, yang nggak pernah selesai marah, yang ditahan trauma, yang ditutup rapat. Nah, ketika usia 45 plus, hidup seperti menagih. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Karena ada hal-hal yang dulu kita kuat-kuatin. Sekarang hidup minta kita benar-benar beresin. Makanya muncul cobaan bertubi-tubi. Padahal sebenarnya itu seperti alarm. Hey, ini waktunya kamu merapikan hidupmu. B. Kliwon sering punya beban batin lebih berat. Ini real banget. Orang Kliwon biasanya nggak enakan. Kalau ada masalah keluarga, dia yang turun tangan. Kalau ada saudara butuh bantuan, dia yang mikir. Kalau ada konflik, dia yang jadi penengah. Kalau ada yang sedih, dia yang menguatkan. Masalahnya, ketika usia 45 plus, tanggung jawab itu makin besar. Karena di usia ini biasanya anak mulai masuk fase remaja atau dewasa, biaya sekolah, naik kebutuhan rumah tangga, meningkat, orang tua mulai sakit-sakitan. Keluarga besar mulai banyak permintaan pekerjaan, makin dituntut stabil. Dan yang paling sering terjadi, orang Kliwon ini kuatnya kebangetan. Sampai lupa kalau manusia itu ada batasnya. Jadi cobaan terasa bertubi-tubi bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu sering memaksa kuat. C. Energi Kliwon gampang ketempelan beban orang lain. Orang weton Kliwon itu sering jadi tempat orang curhat. Orang lain lihat kamu itu adem, terlihat bisa menenangkan, terlihat bisa dipercaya. Akhirnya kamu jadi tempat orang buang beban. Dan kalau kamu tidak sadar, beban itu kamu bawa pulang. Bukan cuma masalah kamu, tapi masalah orang lain ikut kamu pikirin. Apalagi kalau kamu tipe yang, ya udah aku bantu, ya udah aku pikirin, ya udah aku yang ngalah, lama-lama kamu capek. Dan ketika usia 45 plus, tubuh itu sudah tidak sekuat dulu. Energi cepat turun, pikiran cepat penuh. Makanya masalah kecil pun terasa besar. Bukan karena masalahnya besar, tapi karena tenaga kita sudah terkuras. D. Usia 45 plus adalah fase perubahan besar. Rezeki, kesehatan, dan arah hidup. Di usia 45 plus, hidup itu seperti masuk persimpangan. Banyak orang mengalami perubahan karier, usaha naik turun, pekerjaan, mulai tidak seaman dulu, persaingan makin ketat, badan mulai kasih sinyal. Kadang baru bangun tidur aja udah pegal. Kadang makan sedikit langsung nggak enak badan. Kadang stres dikit langsung naik darah. Dan orang Kliwon itu biasanya keras pada diri sendiri. Jadi ketika hidup berubah, dia merasa, kenapa kok aku begini? Kenapa kok hidupku berat? Kenapa kok orang lain kayaknya lancar? Padahal ini bukan soal kamu sial. Ini fase hidup yang memang menuntut kita untuk berubah. Dan orang Kliwon biasanya baru sadar berubah ketika hidupnya benar-benar ditekan. Bagian 3. Tanda-tanda Kliwon sedang masuk fase berat. Sekarang saya kasih checklist. Kalau kamu merasakan beberapa tanda ini, bisa jadi kamu sedang masuk fase ujian berat. Kamu merasa masalah datang terus, nggak ada jeda. Kamu gampang capek, padahal nggak banyak aktivitas. Kamu sering kepikiran sampai susah tidur. Nah, kamu lebih sensitif, gampang tersinggung, atau gampang sedih. Rezeki ada, tapi cepat habis terus. Hubungan keluarga gampang memanas. Kamu sering merasa, kok aku terus yang diuji? Kamu mulai mempertanyakan hidup dan tujuanmu. Kalau kamu relate, tenang, ini bukan tanda kamu kalah, ini tanda kamu sedang dipaksa naik level.
Bagian 4, cara menghadapi ujian. Weton Kliwon. Usia sekarang bagian terpenting, karena percuma kita tahu alasannya, kalau kita tidak tahu cara menghadapinya. Saya akan kasih beberapa langkah yang sederhana, tapi kuat. 1. Perkuat batin dan hubungan dengan Tuhan. Apapun kepercayaan kamu, satu hal yang pasti. Kalau hidup berat, jangan jauh dari Tuhan. Karena yang bikin kita kuat itu bukan cuma logika, tapi ketenangan batin. Mulailah dengan yang kecil, sholat tepat waktu doa setelah subuh atau sebelum tidur. Zikir singkat, minta perlindungan dan keteguhan hati. Kadang hidup tidak butuh jawaban cepat. Hidup butuh hati yang kuat. 2. Sedekah dan berbagi secukupnya, tapi rutin orang Kliwon itu biasanya rezekinya mengalir. Kalau hatinya lapang. Sedekah itu bukan soal jumlah. Yang penting rutin. Bisa bantu orang tua, bantu tetangga traktir, makan orang, atau sekadar memberi pada yang membutuhkan. Karena sedekah itu seperti membersihkan energi rezeki. 3. Belajar pasang batasan. Ini wajib. Ini pesan penting untuk Weton Kliwon. Kamu boleh baik. Kamu boleh membantu, tapi kamu harus belajar bilang, maaf ya, aku nggak bisa sekarang. Maaf ya, aku butuh waktu buat diri sendiri. Maaf ya, aku juga sedang banyak pikiran. Ingat, menolong itu ibadah, tapi kalau kamu sampai hancur, itu bukan menolong. Itu mengorbankan diri. 4. Jaga kesehatan karena usia 45+ tubuh mulai minta perhatian. Mulai perhatikan, tidur cukup, kurangi begadang, minum air putih, jalan kaki, cek kesehatan rutin. Karena banyak cobaan terasa berat, bukan karena masalahnya besar, tapi karena badan kita sedang lemah. Kalau badan kuat, pikiran juga lebih stabil. 5. Terima bahwa ini fase naik kelas, bukan akhir hidup. Saya ulangi ya, ini bukan akhir, ini fase naik kelas. Kalau hidup menguji kamu, berarti hidup percaya kamu mampu, tapi kamu jangan sendirian. Kamu boleh cerita, kamu boleh minta bantuan, kamu boleh istirahat. Teman-teman semua, terutama kamu yang Weton Kliwon. Kalau sekarang usia kamu 45 tahun ke atas, dan kamu merasa cobaan datang bertubi-tubi, saya ingin kamu ingat satu hal. Kamu tidak sendirian. Banyak orang Kliwon yang mengalami fase seperti ini. Dan seringkali setelah fase berat itu lewat, hidup mereka jadi jauh lebih terang. Karena mereka akhirnya lebih tegas, lebih sadar diri, lebih menjaga kesehatan, lebih memilih lingkungan lebih kuat secara batin, dan lebih dekat dengan Tuhan. Kadang cobaan itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengubah kita. Supaya kita tidak terus hidup dengan cara lama. Supaya kita naik level. Supaya kita tidak terus memikul semua beban sendirian. Dan kalau kamu sudah sampai titik ini, saya yakin kamu orang yang kuat. Kamu hanya sedang lelah. Dan lelah itu manusiawi. Oke, kalau kamu merasa video ini relate, silakan tulis komentar, saya Kliwon, dan saya siap naik level. Biar saya tahu kamu ada di sini berjuang bareng-bareng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kodam Sejati. Karena kita akan bahas lebih banyak lagi tentang weton, energi hidup, dan cara menghadapi ujian dengan lebih tenang. Saya doakan semoga kamu diberi kekuatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari fitnah dan masalah, diberi kesehatan, dan diberikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.